kami, Dr. Samira atau yang dikenal dengan Doktif, hadir hari ini ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya guna untuk menanyakan ya perkembangan kasus sudah sejauh mana. Maka kami juga tadi, saya sama tim, yaitu ada Bapak Udit Wahyudi di sini. Tentunya kasus yang sudah dilaporkan ya oleh klien kami itu berjalan dengan baik, tidak ada hambatan, artinya juga tidak ada kendala. Cuma memang karena ini dilakukannya secara bersama-sama, ya seperti terlihat jelas dan bahkan bisa dikatakan sudah sangat viral itu kan, klien kami didatangi oleh beberapa orang, jumlahnya 7-8 orang di situ kan, termasuk terlapor SS, ada suaminya SS, ada juga siapa Arif Fanda ya, dan lain-lain. Nah itu kan perlu pemeriksaan yang betul-betul teliti untuk menetapkan mereka sebagai tersangka pelaku, walaupun sudah tergambar jelas perilaku apa yang mereka lakukan di situ sudah jelas keras sekali, ada dugaan pelanggaran peristiwa pidana ya, di mana perannya masing-masing. Kayak SS tergambar datang maki-maki ya di tempat umum, lalu peran suaminya ya seperti apa, bahkan peran yang katanya ajudannya juga seperti apa, lalu perannya si Arif Afanda itu seperti apa, sudah tergambar sebenarnya. Ini sebenarnya perkara yang tidak susah, tidak sulit, yang barang buktinya sudah jelas tergambar, sehingga seperti dikatakan oleh penyidik tidak ada hambatan dan tidak ada kendala. Tadi berarti pemeriksaan tambahan dari Doktif Bawa ada dokumen-dokumen aja. Berarti bukti-bukti tambahan. Itu. Doktif sendiri ada menyampaikan pesan nggak Bang perihal kasus ini? Kan ini bisa dibilang sudah cukup lama ya Bang? Kalau dibilang masa waktu proses penyidikan mungkin bisa disampaikan sama rekan kami Pak Udit Wahyudi, artinya memang ini sedang proses ya Pak ya. Jadi tidak ada hambatan sama sekali. Kalau dari semua terlapor sudah diperiksa? Sudah, dan tadi memang menyerahkan alat bukti tambahan lain, dan insya Allah akan segera dipanggil ulang lagi mereka. Bang, Doktif kan juga dilaporkan dengan kasus yang sama, dilaporkan balik gitu ya Bang. Ada update juga dari SS ini, kan ada laporan saling lapor. Setahu saya Doktif itu tidak pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilaporkan ya, karena Doktif juga kalau jalan kan nggak rame-rame ya, gitu loh. Makanya saya kaget juga baru dengar ini, gitu. Berarti Doktif sangat menunggu update terbaru dari kasus ini ya Bang? Iya, update terakhirnya adalah ini prosesnya jalan. Pihak penyidik dari Polda Metro Jaya sendiri akan segera melakukan pemanggilan terhadap para terlapor ya. Terlapor pada kooperatif gak Bang? Jauh ini dalam pemanggilannya? Saya tidak berkompeten untuk menjawab, karena itu tentunya penyidik yang dengan teknisnya seperti apa. Saya tidak bisa menjawab apakah seseorang itu terlapor kooperatif atau tidak gitu. Saya tidak berkompeten untuk menjawab. Bang, untuk laporan Doktif lainnya, pertama kan ada laporan untuk FS dan lain-lain. Apakah ada update terbaru? Ya, tadi disampaikan juga Doktif itu menanyakan perkembangan terkait dengan terlapornya dokter RL ya, dokter RL. Ya, artinya ya itu juga sama, tidak ada kendala, tetap berjalan sesuai dengan aturan. Kalau untuk yang FS sudah ada update belum? Saya belum monitor kalau untuk itu. Belum monitor. Bang, boleh sedikit tentang Nikita Mirzani boleh? Kenapa? Kita kan mengajukan saksi dari pihak BPOM ya Bang? Ya, betul. Tapi tadi ketika diwawancara pihak BPOM bilang kalau personal itu nggak bisa mengajukan saksi ke lembaga, harus melalui hakim. Kalau dari kacamata Abang sebagai praktisi hukum seperti apa Bang? Ya sebenarnya sih hal tersebut biar apapun itu Niki kan tetap sebagai
sebagai masyarakat ya, warga negara, dengan statusnya dia saat ini mungkin sebagai terdakwa, tapi dia tetap sebagai warga negara. Nah, kalau warga negara kan seharusnya punya hak ingin dilindungi lah sama institusi yang memang berkompeten. Dilindungi dalam arti kata secara netral dan secara keilmuan. Tentunya BPOM bisa menyampaikan tidak lebih dan tidak kurang apa yang BPOM ketahui gitu, terkait mungkin misalnya dengan produk, seputar produk. Mungkin kalau bicara kasus, BPOM tidak tepat dimintain pendapatnya, karena secara kasus kan itu urusan hukum. Tapi mungkin yang diminta itu dari BPOM adalah terkait dengan produk. Nah, kalau terkait dengan produk skincare ya tentunya memang BPOM yang berwenang ya untuk memberikan kesaksian atau keterangan. Kalau misalnya BPOM tidak bisa menjadi saksi nih, bisa dibilang memberatkan kita juga nggak Bang? Enggak sih, enggak, karena memang gini, kita sama-sama harus BPOM kan sebagai ahli ya, sebagai ahli artinya mungkin saat ini nih kita yang mengajukan, tapi kita nggak tahu, mungkin besok majelis hakim menganggap perlu diambil kesaksiannya, bisa juga nanti majelis hakim yang mengajukan suratnya gitu. Mengajukan surat untuk permohonan ya menjadi saksi ahli dalam kasus ini. Nah, perlu sama-sama kita sepakati dulu namanya pengadilan. Pengadilan itu adalah tempat orang mencari keadilan, baik itu DRG maupun NM ya. Jadi seyogyanya memang para majelis hakim ini berdiri di tengah, tegak lurus ya, mendengar, melihat, menyaksikan fakta-fakta persidangan gitu. Bukan mentang-mentang DRG korban ya, terus hakim harus berada di sisi korban, tidak juga. Ini namanya pengadilan, tempat di mana semua orang mencari keadilan dan semua orang boleh mengajukan apa-apa saja keterangan, saksi, alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut atau kasus tersebut. Jadi mau DRG, mau NM, mau mengajukan apapun itu, alat bukti, saksi yang berkaitan dengan kasus ini, itu boleh. Karena sebanyak-banyak keterangan, sebanyak-banyak saksi, bukti, saksi ahli, itulah yang membuat nanti majelis hakim bisa dapat mengambil satu keputusan, mengambil satu keadilan, kan begitu. Nah, inilah kami makanya juga sama-sama yuk kita jangan berprasangka yang negatif kepada siapapun, terutama ke majelis hakim ya, karena saya yakin majelis hakim itu ya harus bersikap yang adil. Dia mendengarkan, oke, NM apa saja alat buktimu, apa saja saksi-saksimu, saksi ahlimu, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak ada pembatasan, mentang-mentang NM ini sebagai terdakwa, kamu nggak boleh ngajuin ini, ngajuin itu, nggak boleh. Seharusnya apapun yang diajukan oleh kedua belah pihak itu bisa diakomodir, karena penting juga ini supaya bisa mendapatkan satu masukan agar supaya majelis hakim dapat memutuskan dengan adil, seadil-adil untuk kedua belah pihak ya. Bang, Doktif sendiri kan masih suka diserang ya Bang, perihal review dari pihak DRG dan FS. Mungkin ada yang disampaikan oleh Doktif perihal itu Bang? Ya, prinsipnya tentunya memang masyarakat Indonesia perlu orang-orang yang berani speak up, berani stand up, tapi mengungkapkan sesuatu kebenaran loh ya. Bukan istilahnya karena persaingan bisnis, atau bukan karena misalnya tidak suka sama pihak-pihak gitu ya, tapi harus betul-betul dia stand up dengan alat bukti. Ketika dia bilang mereview ini produk skincare ini tidak bagus, orang yang mereview itu harus dan wajib bisa mempertanggungjawabkan statementnya di masyarakat, misalnya di sosial media atau di media lainnya, harus bisa membuktikan bahwa memang tidak bagus, tidak baik. Nah, sehingga orang-orang juga harus berhati-hati, harus pandai memilih gitu loh. Terus ada yang nanya mungkin kan misalnya, kenapa nggak dilaporin aja? Nah, harus ada mekanisme, kita harus paham yang melaporkan itu bukan yang mereview,
yang melaporkan adalah orang yang menjadi korban daripada produk skincare tersebut. Misalnya dia pakai, janjinya akan glowing, setelah dipakai berapa hari malah misalnya beruntusan apa. Orang-orang tersebut itulah yang bisa dikategorikan korban, gitu ya Pak ya. Bisa dikategorikan korban sehingga bisa menjadi pelapor di Bepom gitu ya misalnya, atau pelapor juga di kepolisian pun bisa. Karena ketika produk marketing yang kita banyak lihat, saya suka nonton juga kebetulan ya, seliweran tuh di media sosial, ketika si pemilik skincare, wah pakai produk saya mukamu akan cerah, akan glowing dengan harga segini gini, tapi pada faktanya ketika jutaan pemirsa itu melihat, dan ketika nggak usah jutaan lah, ratusan orang membeli produknya dan tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, maka itu dapat diduga adalah satu perbuatan pelanggaran pidana, apalagi menyebabkan gangguan kesehatan gitu. Nah, hal-hal seperti ini memang jarang orang yang mau aduh muka gua jadi misalnya saya beli obat skincare-nya itu misalnya 75.000 atau 100.000 gitu ya, atau dan lain sebagainya, muka saya rusak. Nah, kadang memang masyarakat ini malas untuk membuat laporan polisi atau pengaduan ke BPOM. Padahal disitulah ya orang-orang yang memang berani stand up, berani bersikap, berani mengadukan, berani melaporkan, ini bisa menjadi penyelamat banyak orang gitu, banyak masyarakat. Harus ada sih sebenarnya yang berani. Dan sementara ini kan yang berani hanya yang mereview gitu loh. Tapi untuk si korban, saya yakin pasti ada korban. Nggak mungkin nggak ada korban. Orang saya pegang satu pabriknya sudah mengakui memang ada bahan yang kurang baik untuk dikonsumsi masyarakat, sehingga si pabrik itu menarik kembali barangnya ya, memusnahkan, mengganti rugi. Artinya kan berarti memang ada. Cuma masalahnya para korban ini mau mengadukan ke BPOM atau mau nggak melaporkan ke pihak kepolisian gitu. Bang, ini juga mungkin alasan abang mendampingi Doktif ya bang di proses-proses hukumnya? Ya yang pasti gini ya, saya sangat prihatin lah dengan kegaduhan yang terjadi terkait dengan skincare apa. Buat saya, ya saya hanya bisa menghimbau ya untuk para pengusaha skincare, khususnya untuk pabrik-pabrik maklum, kalian silahkan cari uang keuntungan sebanyak-banyaknya silahkan. Tapi tolong juga dijaga ya kesehatan masyarakat. Jangan kalian jual ya, kalian yang kaya raya nanti penggunanya mungkin saja kesehatannya kalau nggak hari ini, nggak minggu depan, nggak tahun depan terganggu, kan begitu. Kesehatan loh ya, kita bicara kesehatan. Itu. Jadi pesan saya ketika Anda para pengusaha skincare ini memesan satu produk ya ke pabrik Maklon, tentunya dengan racikan saya perlu obat jerawat nih, ini. Nah, itu kan bisa sebenarnya dari pabrik barangnya datang ke pengusaha skincare, lalu pengusaha skincare secara random masukin lagi ke lab, periksa ada nggak kandungan berbahaya di situ. Kalau ada, klaim, kembalikan ke pabrik. Jangan sampai nanti setelah dijual ke pasar bebas ya, jadi akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Bisa kok, harusnya silahkan kalian tetap bisa cari keuntungan ya, tapi juga dengan cara yang baik dan benar menjaga kesehatan masyarakat, kan gitu ya Pak. Bisa. Jadi berapa lama tadi Bang Dokter diperiksa, pukul berapa datang dan tadi sekitar kurang lebih 1,5 jam ya. Datang pukul? Tadi saya lupa tadi datang jam berapa, sekitar jam 2 barengan sama kita. Selanjutnya mungkin ada agenda dari Polda bang? Ya kita tinggal nunggu para terlapor dipanggil, dan kami juga berharap adanya satu ketegasan, karena perlu digarisbawahi, perlu diketahui salah satu terlapor dalam kaitan kasusnya gerombolan SS ini ya, sebut saja yang memang dia juga sudah mendeklarasikan dirinya, yaitu Arifanda itu ya, dia kan sudah menjadi terlapor di sini ya, resmi loh menjadi terlapor untuk peristiwa atau kasus ini. Dia melakukan hal yang sama lagi, melakukan hal yang berulang lagi.
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap siapa dia lakukan? Kalau yang di sini korbannya adalah Dr. Samira, yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan korbannya adalah Dr. Oki. Gitu loh. Melakukan perbuatan yang sama. Apa sih itu? Persekusi sambil nyalain media sosial, nge-live apa, ya, mengolok-olok, mendatangi. Jadi aktif sekali gitu loh. Ya, terlihat jelas viral. Aktif sekali dia datengin, dia mengolok-olok gitu loh. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan sama senior partner kami bahwa kalau orang ya sudah melakukan perbuatan dan dilaporkan resmi, lalu dia membuat perilaku yang sama apa yang sudah dilaporkan. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya. Bisa dijelasin? Dalam hukum, kalau barang siapa orang melakukan suatu perbuatan yang sama dan itu tentunya yang disampaikan oleh Pak Sudan tadi, itu penyidik akan melakukan tindakan kepolisian dan tindakan hukum. Nah, tapi kita sementara ini kita percayakan kepada penyidik Polda Metro Jaya yang telah berupaya untuk meluruskan suatu masalah ini, dan kita yakin penyidik Polda Metro Jaya telah berbuat profesional untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang ada. Gitu. Ya, artinya kalau kan di KUHAP jelas ya, Pak, izin. Di KUHAP jelas bahwa ada kewenangan dari pihak penyidik atau pihak kepolisian ya untuk memberlakukan yaitu penahanan. Apa sih syarat-syaratnya orang dapat ditahan tuh? Salah satunya ya menghilangkan barang bukti, melakukan perbuatan yang sama setelah dilaporkan, dan melarikan diri. Nah, artinya khusus terhadap terlapor di sini atas nama Arif Afanda, dia sudah melakukan hal yang sama ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Dr. Oki. Jadi dia di sini melakukan hal menyerang, mempermalukan orang ya dengan pelapornya Dr. Samira atau Doktif. Nah, di pengadilan dia melakukan hal yang sama juga. Aktif dia menyerang Dr. Oki ya untuk mempermalukan, untuk mengolok-olok Dr. Oki dengan mendatangi ya. Dr. Oki sudah berusaha menghindar kok, tapi dia tetap ngejar gitu. Ya. Artinya kan perbuatannya bisa dikatakan sama persis apa yang sudah dilaporkan. Itu ITE, Bang. Gimana? UU-nya ITE jadinya. Enggak dong, bukan ITE. Jadinya apa? Masuknya itu persekusi ya. Persekusi 170 dilakukan bersama-sama. Ya, gitu. Untuk Dr. Oki ada langkah hukum untuk Arif Afanda? Sementara ini belum. Tapi kami masih sedang pertimbangkan ya. Karena kami mau melihat dulu laporan Doktif yang serupa. Ini kan serupa. Artinya perbuatan Arif Afanda ini sama persis dengan apa yang sudah lakukan ke Dr. Samira yang sudah dilaporkan. Bisa memperkuat laporan Doktif juga berarti ya? Ya sebenarnya sih kan ini sederhana sekali ya. Karena ini ditonton oleh jutaan pemirsa, kita nggak tahu nih jutaan pemirsa kan mungkin ada jaksa, ada hakim, ada pihak kepolisian, orang-orang hukum juga melihat bahwa peristiwa ini udah sempurna. Peristiwa ini bisa kami katakan dari kacamata hukum kami, ya itu sudah sempurna. Sempurna apa? Perbuatan pelanggaran pidananya sudah dikatakan sempurna. Gitu. Jadi tidak bisa lagi istilahnya mengelak, ya, karena ditonton banyak orang. Gitu. Mungkin lebih dari ratusan orang ya, lebih dari ratusan atau ribuan orang ya yang menonton pada saat itu berapa jam gitu loh, Pak. Jadi undang-undangnya apa, Bang? Terakhir mungkin di flashback undang-undang yang dilaporkan oleh Dokter. Iya, sementara ini kita masih pakai dengan persekusi ya. Nanti di dalam persekusi itu kan bisa ada 335, bisa ada 170 ya, tentang orang bersama-sama datang melakukan kekerasan. Karena saya lihat juga di salah satu rekaman cuplikan itu ada suaminya SS itu memang mendatangi Doktif dengan keadaan emosional gitu ya. Kenapa saya bilang emosional? Karena dihalangi oleh SS dan ada beberapa orang menghalang. Itu kalau nggak dihalangi kan mungkin saja bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin Doktif bisa jadi korban ditampar atau korban dipukul gitu. Jadi artinya terlihat tergambar lah. Ini kasus bukan kasus sulit, kasus yang sangat gampang sekali, mudah sekali, ya
untuk para penegak hukum khususnya, karena memang tersebar luas. Jadi nggak perlu repot nyari alat buktinya gitu. Makanya saya sangat heran, orang sudah dilaporin, kok bisa melakukan perbuatan yang sama, apalagi di tempat yang boleh dikatakan tempat orang mencari keadilan, di pengadilan gitu loh Pak. Ini kan luar biasa ya, saya bilang ya, luar biasa beraninya gitu. Bang, sedikit terakhir tambahan tanggapan abang nih, kita kan mengajukan kembali gugatan Wan Prestasi untuk DRG 114 miliar, sudah tepat bang menurut abang? Lagi-lagi saya tidak bisa berkomentar, karena apa itu pertimbangan dan strateginya, tentunya itu yang tahu ya tim kuasa hukumnya NM. Kalau kami walaupun ada di satu circle, ya saya tidak bisa berkomentar loh, karena kita nggak tahu nih strategi apa yang digunakan saat ini. Ya, cukup. Bang, satu lagi boleh yang ini nggak, ke laporan abang ke tim kuasa hukumnya DRG udah sejauh Oh ini? iya boleh. Yang di TV One kemarin. Bang Sunan, mungkin update perihal laporan abang untuk tim kuasa hukum DRG. Ya, jadi laporan kami terkait dengan adanya dugaan pengeroyokan dan lain-lain itu yang terjadi di salah satu stasiun televisi swasta. Update terakhir adalah kami mendapatkan SP2HP dari Polres Metro Jakarta Selatan dan menyatakan bahwa sudah ada beberapa saksi yang dipanggil, yaitu ada 2 public figure, ada Mbak Emma Waroka sebagai saksi yang memang dia datang, diundang, hadir, melihat dan menyaksikan dari awal sampai terjadinya peristiwa itu. Lalu juga ada Mbak Barbie Kumalasari juga sudah diambil keterangannya sebagai saksi. Lalu juga kemarin pihak penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan juga sudah memanggil pihak TV One dan sudah menyita CCTV sebagai alat bukti, barang bukti. Dan yang terakhir itu saat ini adalah pihak Polres Jakarta Selatan akan segera memanggil para terlapor. Itu update terakhir. Ini kan Barbie Kumalasari sama Mbak Emma juga mengambil langkah hukum, Bang. Iya. Mungkin seperti apa, Bang? Iya, itu ini bisa dikatakan satu peristiwa yang beda ya, terpisah. Jadi ada dari tim kuasa hukum, salah satu tim kuasa hukum DRG yang menyampaikan bahwa Barbie Kumalasari adalah nenek, ya. Begitu juga di orang yang sama, terlapor yang sama juga menyampaikan bahwa Emma Waroka adalah seorang nenek. Nah, keberatan daripada Mbak Emma Waroka selaku public figure atau kita kenal sebagai artis juga, begitu juga Mbak Barbie Kumalasari yang dimana kita kenal dia adalah public figure dan seorang artis juga. Dia merasa mereka Mbak Emma dan Mbak Barbie ini merasa seperti kayak apa ya? Mereka tuh menyampaikan sesuatu, apalagi ini sangat saya sayangkan. Sangat saya sayangkan. Orang yang menyatakan tersebut adalah seorang pengacara. Yang dimana harusnya seorang pengacara itu menyampaikan sesuatu, perkataan, perbuatan, apalagi di hadapan media, itu harus sesuai. Harus sesuai. Misalnya Barbie dipanggil Ibu Barbie. Ya memang dia punya putri, artinya sudah menjadi seorang ibu. Itu juga Mbak Emma Waroka. Kalau dipanggil ibu, ya bisa iya bisa enggak, karena mengingat Mbak Emma Waroka belum memiliki seorang anak, ya. Tapi kalau mereka berdua dipanggil nenek, sudah dapat dipastikan, ya itu tidak benar. Mbak Emma Waroka belum punya anak, gimana bisa punya cucu? Kalau belum punya cucu, bagaimana bisa dipanggil nenek? Mbak Barbie Kumalasari punya anak, tapi umurnya masih belasan, ya belum punya cucu juga, bagaimana kok bisa dipanggil nenek? Jadi ada apa? Itu loh. Ada apa? Maksud tujuannya apa? Berbicara di hadapan media, ya, menyebut nenek Emma Waroka, menyebut nenek Barbie Kumalasari. Maksudnya apa? Mengingat dia seorang pengacara loh. Nah, dari 2 laporan polisi ini, kedua para pelapor, baik Mbak Emma maupun Mbak Barbie Kumalasari, mereka minta ya pihak terlapor itu membuktikan kalau memang mereka berdua punya cucu.
Itu loh. Jadi karena yang ngomong ini pengacara harus bisa membuktikan apa yang dia sampaikan, apalagi ke media. Itu. Jadi hanya itu tuntutannya. Tolong buktikan bahwa Barbie sudah punya cucu, pantas dipanggil nenek. Mbak Emma Waroka sudah punya cucu, pantas dipanggil nenek. Bang, siap ditemukan dengan pelapor bang? Terlapor? Ya pasti kan nanti mekanismenya seperti itu ya. Ada laporan polisi, ada pemeriksaan saksi, lalu dipanggillah si terlapor. Ya, nanti mungkin juga ada apa namanya istilahnya dipertemukan lah gitu. Nah, tapi kan ini tahapannya belum. Gitu. Oke. Tapi melihat terlapor sendiri yang yakin bahwa ibaratnya tidak sengaja gitu ya bang, kan masih maksudnya tetap pada pendiriannya tidak sengaja memukul abang. Iya. Saya juga nggak bilang dia sengaja kok. Kalau dia mau sengaja pun kan dia harusnya bilang, bang lo berantem sama gue yuk. Di mana gitu kan, di ring atau di luar, di parkiran mobil. Tapi kan peristiwa itu ada videonya pada saat kita duga melakukan pemukulan terhadap saya, ada surat pernyataan permohonan maaf kepada saya, artinya kan ada. Justru sebenarnya lebih enak sih, kita sama-sama orang hukum kok, jadi nggak terlalu ribet lah. Dia ngerti hukum, saya ngerti hukum, kan harusnya ya kita sama-sama inilah lebih mudah gitu. Oke, cukup. Terima kasih bang. Makasih ya. Thank you. Makasih. Terima kasih ya bang. Cumi-cumi. Betul.